Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pergerakan bursa saham global cenderung melemah di awal bulan Agustus ini tak terkecuali indeks harga saham gabungan yang masih melanjutkan koreksi hingga sesi pertama hari ini. Adapun sektor konsumsi primer turun lebih dari 1%, memimpin pelemahan dari sisi sektoral. Mayoritas saham sektor barang konsumen primer atau sektor non-cyclicals turun pada perdagangan Rabu ini, bahkan memimpin pelemahan lebih dari 1%. Saham-saham yang berkontribusi terhadap pelemahan sektor ini diantaranya Unilever Indonesia Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Java Comfit Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Pelemahan ini juga seiring IHSG yang turun 0,54% pada sesi pertama. IHSG terkoreksi karena memburuknya sentimen pasar dari eksternal, di mana bursa saham Amerika dan bursa Asia juga berbalik arah ke zona merah. Pada perdagangan Selasa kemarin, asing tercatat net sell di pasar reguler mencapai 500,5 miliar rupiah. Pelemahan ini juga dijadikan momen oleh investor untuk melakukan aksi ambil untung dan pelepasan pasca sejumlah emiten sektor konsumsi primer merilis laba kinerja yang naik drastis pada semester 1 tahun ini. Di antaranya Indofood CBP dan Alfamart. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha sektor konsumsi primer menyatakan tetap berhati-hati dan waspada menghadapi sisa tahun ini, sebab kondisi perekonomian masih diselimuti ketidakpastian. Salah satunya dikemukakan oleh Direktur Utama dan CEO Indofood Antoni Salim yang menyatakan berbesar hati atas kinerja keuangan yang dicapai dalam paruh pertama tahun 2023. Kedepannya, Indofood akan tetap waspada dan terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan strategi langkah-langkah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kondisi pasar guna memberikan kinerja yang berkelanjutan dengan mempertahankan posisi keuangan yang sehat. Meski demikian, sektor ini dipandang masih akan tetap prospektif stabilitas sistem keuangan nasional yang terjaga. Di antaranya, Dana International Monetary Fund atau IMF telah menaikkan proyeksi pertumbuhan globalnya menjadi 3% year on year di 2023, sedikit lebih baik dari proyeksi April 2023 yang sebesar 2,8% year on year. Pertumbuhan Amerika Serikat dan beberapa negara maju di Eropa diperkirakan akan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik, salah satunya konsumsi rumah tangga yang meningkat, didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional dan pemberian gaji ke-13 pada aparatur sipil negara. Perkembangan tersebut juga disertai indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan retail yang masih terus bertumbuh. Tak ketinggalan data inflasi yang kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari perkiraan. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK turun dari 4,97% year on year pada triwulan 1 2023 menjadi 3,52% year on year pada triwulan 2 2023 atau kembali dalam sasaran 3,0 plus minus 1%. Inflasi inti terus melambat menjadi 2,58% year on year dipengaruhi oleh stabilnya nilai tukar, turunnya harga komoditas global, rendahnya dampak lanjutan dari inflasi volatile food, dan terkendalinya ekspektasi inflasi. Berbagai sumber IDX Channel.